Salam sehat buat rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan berbagi ruang kolaborasi sesi praktik modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik oleh Sefrianus Cumandu, calon guru penggerak Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ayo kita saksikan bersama-sama. Halo Pak Franky, gimana Halo, nih kabarnya Pak. siang hari ini? Luar biasa sehat. Sehat ya. Baik Pak Franky, apa yang mau Oke. disampaikan pada siang hari ini? Terima kasih Pak Sufri. Saya ingin bercerita ya, tentang masalah yang saya hadapi di sekolah. Ya. Masalah yang saya hadapi di sekolah yaitu ya, presentasi siswa yang mengunjungi perpustakaan itu sangat rendah sekali, atau pada saat jam istirahat anak-anak lebih suka bermain daripada yang mengunjungi perpustakaan. Kemudian yang ketiga, masalahnya yang mengunjungi perpustakaan selama ini adalah orang-orang yang sama terus, orang-orang atau siswa-siswa tertentu saja. Ya, ini yang ingin saya sampaikan, ceritakan dengan Bapak pada kesempatan ini. Oke Pak, baik Pak Yanti. Luar biasa. Poin yang saya tik di sini adalah kemampuan literasi membaca dari siswa di sekolahnya Pak Hendrik itu sangat rendah ya. Hal ini dibukti di sekolahnya Franky sangat rendah ya. Hal ini dibuktikan dengan intensitas kunjungan dari siswa-siswi ke perpustakaan itu tidak terlalu banyak setiap hari. Ya, siswa-siswi yang sama terus begitu. Begitu ya Pak Franky? Iya. Oke, baik. Karena waktu kita pendek, apa yang Pak Franky ingin dapatkan dari dialog kita pada siang hari ini? Pada kesempatan ini Pak Silvi, yang saya inginkan bahwa saya menemukan solusi, atau paling tidak saya mendapatkan cara atau teknik agar siswa itu memiliki minat atau frekuensi siswa yang mengunjungi perpustakaan itu meningkat, dan tidak hanya pada siswa yang sama saja mengunjungi perpustakaan. Jadi adanya cara atau teknik agar siswa itu banyak yang mengunjungi perpustakaan. Dan itu yang saya inginkan pada kesempatan ini, Pak Sefri. Oke, baik. Yang diharapkan adalah di akhir diskusi ini kita Pak Franky bisa mendapatkan cara atau teknik yang bisa dilakukan di sekolah agar intensitas siswa ke perpustakaan itu sangat tinggi. Ya, begitu Pak. Oke, baik. Kalau saya petik di sini intensitas siswa ke perpustakaan, kira-kira ciri-ciri siswa yang berliterasi itu seperti apa menurut Pak Franky? Apakah dengan pergi ke perpustakaan setiap hari atau bagaimana? Ciri-ciri siswa yang berliterasi itu seperti apa? Kalau menurut saya, bahwa idealnya bahwa siswa itu memiliki minat dalam literasi. Ya. Salah satunya adalah dengan frekuensi mengunjungi perpustakaan. Karena apa? Perpustakaan itu tempat membaca. Sehingga ukuran sederhana indikator menurut saya mengunjungi perpustakaan itu. Ya. Sehingga kalau dia mengunjungi perpustakaan, berarti dia memiliki minat untuk membaca dan kemampuan literasinya itu pasti baik. Itu ukuran menurut saya. Saya ulang lagi pertanyaan karena saya tidak dapat poinnya di yang kedua tadi. Maksudnya saya ciri murid yang literat menurut Pak Hendrik itu idealnya seperti apa?
Baik, idealnya bahwa dia memiliki minat atau selalu ada waktu untuk dia membaca, Seperti dia memiliki dari ukuran sederhananya bahwa dia selalu menyediakan waktu atau waktu istirahatnya itu dia mengunjungi perpustakaan atau membaca. Jadi kalau seperti ini menurut saya dia sudah memiliki niat untuk atau kemampuan berliterasi. Karena saya yakin dengan ini dilakukan secara terus-menerus, saya yakin kemampuan literasinya nanti pasti baik. Oke, selalu punya siswa punya waktu dan kesempatan atau kemauan untuk membaca di perpustakaan gitu. Kira-kira dari kalau saya beri nilai 1 sampai 10, kira-kira muridnya Pak Franky itu ada di nilai berapa? Baik, Pak Setri, kalau dilihat dari sepintas bahwa kalau rentangan sampai 10, kalau 10 ini diidentik dengan 100%, ya, siswa saya itu berada di bawah 50% atau rentangan 4 sampai 5. Rentangan 4 sampai 5 dalam artian bahwa presentasinya di bawah dari setengah jumlah murid yang mengunjungi perpustakaan. Ya, karena murid kami itu jumlahnya 152 orang, ya, idealnya 71 orang itu yang selalu mengunjungi perpustakaan atau di bawah 71. Oh iya, idealnya. Iya. Jadi saya simpulkan bahwa belum mencapai 5 dalam rantangan 4 sampai 5. Berarti muridnya Pak Franky berada di rentangan nilai 5 ya Pak? Iya, 4 sampai 5. 4 sampai di bawah 5. Dari bervariasi ya Pak, ada yang 5, ya, ada yang 4 gitu. Ya, bervariasi. Oke. Kalau situasinya saat ini Pak Franky memberikan nilai 4 atau 5, kira-kira angka berapa target yang akan ditetapkan oleh Pak Franky ke depan? Baik, kalau saya menargetkan itu sudah maksimal. Kalau berada di pada angka 80 atau seperti yang Pak Sefri sampaikan rentangan 10 berarti nilai 8. Itu sudah maksimal. Tetapi kalau sudah nilai dalam rentangan 7 sampai 8 itu sudah cukup menurut saya dan itu sudah maksimal sekali. Dari yang terpenting bahwa dia berada pada posisi di atas 7 lah. Di atas 7. Oke, baik. Itu yang saya inginkan. Baik Pak Franky. Pak Franky menginginkan muridnya Pak Franky itu berada di angka 8 gitu ya. 8. Luar biasa. Kira-kira cara yang akan dilakukan oleh Pak Franky untuk mencapai atau membawa muridnya Pak Franky ke angka 8 itu seperti apa sih gitu? Kalau dibilang rencana, ya semuanya banyak rencana. Tadi saya merencanakan supaya memberikan motivasi oleh guru kelas masing-masing supaya mengunjungi perpustakaan atau pentingnya membaca, mengajak teman guru kelas untuk memberikan motivasi. Kemudian yang kedua juga mungkin juga ada rencana bahwa adakan hari tertentu yang mewajibkan semua siswa, biar tidak semua tetapi secara per kelas atau 2 kelas sehari itu membaca bersama di perpustakaan. Jadi itu yang kedua. Lalu dalam skala besar nanti mungkin kalau misalnya sekolah merestui bahwa adakan bahwa mulai minggu ini bahwa ada hari baca. Nah, itu dalam skala sekolah. Tapi saya inginkan mulai dari hal-hal yang kecil itu tadi, per kelas, per 2 kelas, ya itu rencananya. Atau baik. Juga rencananya supaya komunikasi dengan guru kelas, supaya ada tugas yang harus dicari di perpustakaan referensinya. Luar biasa idenya, ternyata punya cara untuk membuat siswa-siswi di sekolahnya Pak Franky itu suka membaca buku. Antara lain tadi memotivasi dengan cara mendekati wali kelas supaya memotivasi siswa dan siswinya untuk berkunjung ke perpustakaan. Yang kedua tadi menyediakan waktu secara khusus
kepada siswa-siswi untuk melakukan kegiatan membaca di perpustakaan. Oke. Dan yang ketiga itu cara yang paling besar, rencana yang paling besar yang akan dilakukan oleh Prof. Franky, gerakan literasi, misalnya Jumat membaca dan lain sebagainya. Ya. Dari ketiga cara ini mungkin ada cara lain yang lebih baik, atau bagaimana untuk bisa meningkatkan minat baca siswa dan siswi untuk melakukan literasi di sekolahnya Bapak? Baik, untuk sementara cara-cara ini yang mendasar, cara-cara mendasar. Walaupun masih ada cara lain, misalnya nanti mewajibkan siswa itu untuk menuliskan di majalah dinding. Saya pikir ini nanti adalah imbas atau implikasi dari tindakan yang dilakukan. Karena nanti dengan kita bangun motivasi dulu yang paling pertama menurut saya. Masih ada alternatif lain nanti yang memang kalau rencana ini berhasil. Terima kasih. Oke, Pak Franky. Baik. Kira-kira menurut Pak Franky nih, apakah ada cara-cara yang membuat siswa senang untuk membaca begitu? Baik, kalau soal cara lain ya masih ada, misalnya menyediakan buku-buku yang memang menarik untuk siswa-siswi, sehingga mereka juga menarik untuk membaca atau melihat ya. Dari itu yang cara-cara lain. Dari tentu bahwa mengapa ini saya katakan cara lain, karena ini nanti harus komunikasi dengan kepala sekolah juga dalam menyediakan buku pelajaran. Tapi yang paling penting saya bangun komitmen dulu, kebiasaan dulu, itu yang paling pertama, Pak Sutri. Oke, bangun komitmen dan kebiasaan siswa untuk selalu ke perpustakaan. Baik Pak Franky, saya dapat poin tadi dari diskusi kita pada hari ini, bahwa kamu akan melakukan gerakan literasi, menyediakan waktu khusus kepada siswa untuk membaca, memotivasi siswa untuk selalu dan sering ke perpustakaan gitu. Kira-kira rencana kegiatannya kapan dimulai nih Pak? Kalau rencana, saya merencanakan bahwa setelah minggu ini saya mencoba untuk memulai, yaitu berkoordinasi dengan guru kelas supaya memberikan motivasi, sekaligus juga saya mengajak secara kelas untuk mengunjungi secara ke perpustakaan itu pada hari yang sama, rame-rame membaca 2-3 kelas, ya misalnya berapa menit atau setelah jam istirahat atau pada jam istirahat ya, dari dalam minggu-minggu ini ke depan. Baik Pak Franky, dalam minggu ini rencananya ya. Sebagai manusia ini kan pasti punya rasa kecapean, punya rasa kejenuhan gitu. Kira-kira siapa yang membantu Pak Franky untuk mengingatkan ke Pak Franky untuk segera melakukan hal-hal tersebut? Yang pertama adalah selain dari komitmen saya sendiri, juga hal ini saya sampaikan kepada guru kelas untuk mengingatkan saya tentang kegiatan ini, dan juga nanti kiranya kepala sekolah juga bisa mengambil bagian untuk selalu mengingatkan. Itu yang saya inginkan. Baik, kepala sekolah ya, meminta kepala sekolah untuk mengingatkan untuk melakukan hal seperti ini. Oke, Pak Franky, karena waktu kita sangat mepet, apa yang kamu simpulkan dari pertemuan kita pada siang hari ini? Baik, terima kasih Pak Sutri. Saya sudah mendapatkan beberapa solusi tadi dari percakapan ini, bahwa untuk meningkatkan persentase siswa yang menjadi tertantu dengan cara memberikan motivasi dan membuat jadwal membaca bersama 2 kelas dalam sehari, atau 2 kelas
paling tidak ada kegiatan membaca di perpustakaan secara bersama, dan juga ada tugas kelas yang harus diselesaikan di perpustakaan. Baik, menarik sekali diskusi kita pada siang hari ini, Pak Franky. Saya akan menunggu ya hasil gerakan literasinya di sana minggu depan ya. Setelah eksekusi semua saya akan menunggu ya. Kita akan ngobrol lagi setelah itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Setelah saya melakukan praktik coaching dengan rekan sejawat saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua yang masih perlu diperbaiki adalah saya akan melatih untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang merangsang dan memotivasi coaching. Dan yang ketiga, saya sudah melakukan teknik stop sebelum dan selama melakukan dialog dengan coaching dengan melakukan teknik rasa, receive, appreciate, summarize, dan ask. Saya juga akan terus belajar dan menanyakan kepada rekan-rekan saya agar semakin mahir melakukan supervisi dengan menggunakan alur Tirta ke rekan sejawat saya dan murid saya di sekolah. Dan saya benar-benar merasa senang karena saya sudah mencapai angka 8 dalam melakukan coaching dengan rekan sejawat saya. Sementara itu, saya juga merasa senang bisa melakukan coaching dengan rekan saya di sekolah dan murid saya. Terima kasih.